Awan di langit pagi ini tidak terlihat sama sekali. Sinar matahari menyinari dengan terik. Sebuah mobil hitam perlahan melaju di jalanan beraspal dan tidak berapa lama berhenti di pinggir jalan. Seorang lelaki yang tampak berwibawa turun dari mobilnya. Ambilkan dokumen-dokumen South River. Aku akan menunggumu di sini selama kau pergi mengantarkan hadiah itu. Ya Tuan. Alan dengan cepat membawa dokumen David dari tasnya. Kemudian, dia mengambil sebuah hadiah dan pergi ke pintu belakang West Park. Ketika Alan baru saja mau membuka pintu bangunan West Park yang megah itu, pintu itu tiba-tiba terbuka dari dalam. Manajer Fiona, imbuh Alan dengan kaget. Suara tiba-tiba mengejutkan Fiona juga. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Alan berdiri di depannya. Fiona lalu membalas, "Halo, Nona, apa yang terjadi? Mengapa Anda terlihat sangat pucat?" Fiona menggelengkan kepalanya. Karena dia hanya ingin berjalan begitu saja tanpa mengatakan apa-apa, sebuah pemikiran suram terlintas di benak Fiona. Dia memandang Alan dan bertanya, "Apakah David juga ada di sini?" Alan mengangguk, kemudian dia berbalik dan melihat ke arah tertentu. Fiona melihat ke arah Alan menghadap dan melihat David duduk di bangku, membaca beberapa dokumen. Matahari keemasan memberikan aura hangat berkilauan di sekeliling pria itu. Pada saat itu, dia tampak seperti tidak nyata. Fiona menekan lukanya yang menyakitkan dengan erat di bawah jaketnya, lalu menyeberang jalan tanpa ragu-ragu. Fiona berharap menemukan seseorang yang dapat melindungi harga dirinya yang rapuh itu. David melihat bayangan samar yang perlahan mendekatinya dan suara langkah itu semakin mendekat. Fiona terhenti beberapa langkah di depan David sambil memegang sekitar lengannya yang terluka. Matanya menatap tajam pada laki-laki itu. Ingatan kembali terlintas sekilas di benak Fiona tentang apa yang dikatakan pria itu padanya kemarin. "Menikahlah denganku, jadilah istriku, tanda tangani. Selama kau menandatanganinya, kami akan memberikan kompensasi untukmu." "Tasha, maukah kamu menikah denganku?" "Fiona, Tuan Jonas adalah tamu istimewa keluarga kita. Bawalah dia jalan-jalan." Memori itu berputar di benaknya seperti gulungan film. Fiona merasa mati lemas dan akhirnya menutup matanya yang lelah dan kemudian membuka matanya lagi, menatap David yang masih fokus pada dokumen. Dia memikirkannya sebelum berkata dengan suaranya yang letih, "David, mari kita menikah." David terkejut ketika dia mendengar suara seraknya. Dia tidak menatapnya dengan segera, tetapi tangannya yang memegang dokumen sedikit mengepal. Fiona menatapnya dengan tegas. Wajahnya menjadi lebih pucat saat dia menekan rasa sakit di dadanya. Dan rasa sakit yang luar biasa di bahunya ketika dia tersenyum pahit dan hendak beranjak pergi. Tiba-tiba David menatapnya dan menutup dokumen. Dia berjalan ke arahnya dan memberikna padanya. Fiona bingung. Dia berbalik dan bertanya kepadanya sambil memegang dokumen di tangannya. "Kau mau kemana?" David memandang matahari terbenam dan suaranya yang dalam terdengar hangat. "Ayo kita pergi. Kantor catatan sipil akan segera tutup." Hati Fiona seakan terhenti ketika dia mendengarnya. Dia hanya bisa memahami apa yang dia katakan setelah beberapa saat. Fiona merasakan kehangatan di dadanya. Tiba-tiba, ia merasakan kelegaan dari semua rasa sakit yang pernah dia alami. Namun, dia mungkin tidak bisa bertahan cukup lama menahan rasa sakitnya sampai mereka mencapai kantor catatan sipil pada waktunya. Pandangannya mulai menjadi gelap. Fiona hampir jatuh ke tanah. Saat itulah David merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. David memegang tubuh lemasnya dan bertanya dengan cemas, "Ada apa?" Fiona melepaskan tangannya yang menekan lukanya. Tangannya yang penuh darah mencengkeram kerahnya saat suaranya terdengar lemah dan serak. Matanya mulai sedikit berkaca-kaca dan dia memicingkan matanya untuk fokus. "Ingat, apa yang kau katakan? Kau akan menikahiku. Sekarang, menikah, sekarang." Fiona mengucapkan kata-kata itu sebelum diliputi oleh kegelapan. Akhirnya, tidak tahan lagi dan pingsan. Saat itulah David baru sadar kalau warna hitam pekat yang tersembunyi di bawah jaket hitamnya benar-benar basah oleh darah. Luka di bahu kirinya sangat dalam dan masih mengalirkan darah segar. Tatapan David langsung menjadi gelap. Campuran emosi muncul di matanya. David menarik Fiona ke dalam pelukan dan mengangkatnya. "Tuan, ada apa dengan manajer Fiona? Bagaimana bisa dia terluka?" Pada saat itu,
Alan yang baru masuk ke mobil merasa ada yang aneh melihat Fiona lebih pucat dari sebelumnya dan pingsan di pelukan tuanya. Ayo kita segera pergi ke rumah sakit dan cari tahu juga apa yang terjadi hari ini. Alan sambil berlari untuk membuka pintu mobil dan dia dengan tergesa-gesa menjawab, "Ya Tuan." Mobil melaju sangat cepat ke rumah sakit. "Tuan, apakah kita harus memanggil Andi dan mengabari keluarga Collins?" David memegangi luka Fiona dengan satu tangan sementara dengan perlahan mengambil selimut dari samping tempat duduknya untuk menutupi Fiona. Dia berkata dengan tenang, "Tidak perlu, hanya cari tahu apa yang terjadi." "Baik Tuan." Di sebuah kamar suite di Royal Hospital. "Mengapa lukanya begitu dalam?" "Aku khawatir ini akan meninggalkan bekas luka. Sesungguhnya, ada obat yang dapat membuat seseorang kehilangan kesadarannya untuk sementara. Obat bius semacam itu juga biasa dikenal sebagai obat penenang. Apa yang terjadi sebenarnya dengan kalian?" Dokter setengah baya sedang mempelajari catatan medis sambil menjelaskan efek obat Fiona kepada David. "Obat penenang." David langsung mengerutkan kening dan tatapan dingin muncul di matanya. Dia menatap Alan. Lalu Alan mengangguk dengan sangat hati-hati. David menoleh untuk melihat Fiona yang kulitnya seputih sprei di ranjang terlihat sakit. Kemudian bertanya dengan nada rendah, "Bagaimana dia sekarang?" Bilah itu menancap di pundaknya. "Aku khawatir itu tidak akan sembuh dengan cepat. Sedangkan untuk obat bius itu, jangan khawatir. Lukanya sudah ditangani dan diperban. Setelah ini, dia hanya perlu mengganti perbannya tepat waktu dan berhati-hati untuk tidak membiarkan lukanya terkena air. Namun untuk tujuan keamanan, aku sarankan dia tinggal di rumah sakit selama 1 atau 2 hari." Dokter menjelaskan secara rinci. David mengangguk saat tatapannya perlahan menjauh dari Fiona. "Kalian pergilah dan selesaikan prosedur administrasi untuk rawat inap terlebih dahulu dan tebus obatnya," ucap dokter sambil menyerahkan resep pada David. Ketika Alan melihatnya, dia dengan cepat mengambilnya. "Serahkan saja padaku dokter. Kira-kira kapan Nona ini akan siuman? Dia akan tersadar sedikit lagi. Sepertinya Nona ini terlalu lelah bekerja dan memiliki sedikit masalah lambung. Kalian anak muda benar-benar habis-habisan dengan pekerjaan." Dokter menghela nafas dan mengerutkan kening dan langsung berkata lagi, "Kau sebaiknya tidak menganggap ini sebagai hal remeh. Dia istrimu kan? Dia tidak bisa terus seperti ini dalam jangka panjang. Dia sudah sangat kurus." Dokter Nona ini Alan hendak menjelaskan. Sebelum ia melanjutkan, David menjawab, "Aku akan lebih sadar akan hal itu dan akan memperhatikan keadaannya." Dokter mengangguk menenangkan. "Ya, jika tidak ada yang lain, aku akan pamit pergi dulu. Sebaiknya kalian siapkan bubur. Obat penenang itu cukup kuat dan Nona akan pusing saat terbangun." Dokter kemudian keluar ruangan setelah menyampaikan nasihatnya. Alan berkata, "Tuan, aku akan menyelesaikan prosedur administrasi untuk rawat inap kalau begitu." David tidak menanggapi. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, Alan diam-diam pergi. Fiona tidak tidur dengan tenang karena alisnya mengkerut. David melihat tangan di sampingnya yang terus mengepal. Pergelangan tangannya yang indah dan kurus menegang seperti sedang berjuang dalam mimpi buruk. Kemudian, dia melihat bahwa di sudut matanya ada tetesan air mata yang mengalir. David terdiam dan hanya bisa memperhatikannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membungkuk sedikit untuk menyeka mata Fiona yang basah. David membantunya memperbaiki selimutnya dan memeriksa tabung infus. Tetapi dia melihat Fiona yang terus menggigil. "Tidurlah yang nyenyak. Besok ketika kau bangun, kita akan memulai awal yang baru, Fiona." Setelah melakukan semua hal itu, dia mengambil ponsel dari sakunya dan menelpon seseorang. Dalam tidurnya, Fiona bisa merasakan seseorang menyeka keringatnya dari waktu ke waktu. Dia berjuang dan akhirnya matanya terbuka. Melalui penglihatannya yang kabur, dia melihat sapuan jingga matahari terbenam. "Kau sudah bangun?" Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Kepala Fiona masih terasa berat dengan rasa sakit ketika dia melihat sekeliling dan menyadari David di sampingnya. "Di mana aku?" Suara Fiona terdengar kering dan rapuh. "Ini Royal Hospital. Kau terluka. Apa yang kau rasakan sekarang?" David membantunya duduk dan menyerahkan segelas air. Fiona tiba-tiba mendapati dirinya kehabisan tenaga serta rasa sakit yang tajam menusuk bahu kirinya.
Semua yang terjadi sebelumnya langsung berputar di pikirannya dan seketika seluruh tubuhnya membeku dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia pikir dia tidak akan pernah sedih lagi, tetapi ketika ingatan itu terus-menerus berputar di benaknya, dadanya mengencang. Fiona meringkuk dan membenamkan kepalanya ke lututnya, melingkarkan kedua lengannya seolah-olah dia sedang berusaha untuk mengangkat dan menyelamatkan dirinya sendiri. Fiona tetap membeku seperti itu dalam waktu lama. David hanya menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Fiona tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatapnya dan berkata, "Bukankah kau bilang kita akan menikah?" David tertegun sejenak. Matanya yang dalam mengamati gadis itu dengan wajah pucat. Ekspresinya telah berubah dingin dan tenang seperti Fiona yang dikenalnya. "Minumlah dulu." David menyerahkan gelas air di tangannya lagi. Fiona menatapnya dan kemudian tertawa. "Apakah kau menyesal?" Saat Fiona baru saja menyelesaikan kalimatnya, ada ketukan di pintu. Seorang pria setengah baya dengan setelan formal berjalan masuk dengan sesuatu di tangannya. "Tuan David." Orang tadi memperhatikan mereka berdua dan berjalan untuk membungkuk dengan hormat. Dia mencuri pandang pada Fiona, tampak sedikit terkejut dan terkesan. David mengangguk dan menjawab salam dengan suara tenangnya yang biasa. "Saya segera datang membawa beberapa dokumen setelah menerima telepon." Dia kemudian menyerahkan dokumen itu kepada David. David mengambilnya dengan jari-jari panjangnya dan memindai dengan cepat, menyerahkannya kepada Fiona. "Lihatlah, jika tidak ada masalah, maka tanda tangani dan kita akan menikah." Fiona tertegun. Dia mengambil dokumen itu dan melihat itu adalah kontrak pernikahan. Dilihatnya tanda tangan David yang rumit terlihat di bagian bawah dokumen. Dia ragu-ragu sejenak. David tersenyum tanda tangani nyonya. "Aku adalah orang baik. Kau tidak akan menderita menikah denganku." Tawanya dipenuhi kehangatan dan itu membuat Fiona tertawa. Namun, gerakannya secara tidak sengaja menarik lukanya dan dia mengerutkan kening. "Hati-hati." David membungkuk untuk memeluknya. Fiona duduk dan menatap matanya sambil tersenyum. Tanpa ragu-ragu, Fiona dengan cepat membubuhkan tanda tangan, kemudian menyerahkan dokumen itu. David mengambilnya dan menyerahkan kepada pria paruh baya tadi. "Apakah Anda bisa mengirimi kami akta nikah besok pagi?" "Tidak masalah. Serahkan padaku." "Oh, kita mungkin perlu foto Anda berdua, Tuan." David melirik Fiona dan dia mengangguk. "Ambil saja. Itu akan berhasil." Baik, setelah persiapan sebentar, mereka mengambil foto. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 menit. "Jangan khawatir, Tuan. Saya akan memastikan akta pernikahan Anda sampai besok pagi. Kami tidak akan mengganggu kalian berdua lagi kalau begitu." "Selamat atas pernikahannya, Tuan." "Nona." Pria paruh baya itu kemudian meninggalkan ruangan dengan diam-diam bersama asistennya.